Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika peminatan. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian persiapkan buku kalian masing-masing. Pastikan di setiap slide-nya nanti kalian pause dan catat di buku catatan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang eksponensial atau perpangkatan. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu contoh bilangan berpangkat. Bidang biologi pada proses pembelahan sel membelah dari 1 menjadi 2 dan membelah lagi menjadi 4 dan seterusnya. Pada bidang fisika, kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Setelah kalian tahu contoh bilangan berpangkat, kita akan lihat apa definisi dari bilangan pangkat bulat positif. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A sama dengan bilangan pokok dan N sama dengan pangkat. Contoh, 2 pangkat 3, maka kita menghitungnya 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Bukan 2 kali 3 ya, tetapi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. 9 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, sifat yang kedua, A pangkat M kali A pangkat N. Perkalian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, maka hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 6. Sama dengan 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 729. Lanjut, sifat yang ketiga. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, pembagian dengan bilangan pokok sama, pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat M min N. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, sama dengan 3 pangkat 5 min 2. Berarti 3 pangkat 3. Sama dengan 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Lanjut sifat yang keempat. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 4 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Hasilnya 256. Lanjut sifat yang kelima. A kali B pangkat M, maka semua yang ada dalam kurung dipangkatkan dengan M. Maka hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, 2X pangkat 3, maka 2 dipangkatkan 3 kalikan X pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka 8X pangkat 3. Lanjut sifat yang keenam. A per B pangkat M sama semua yang dalam kurung, maka harus dipangkatkan dengan M. Berarti A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 2 per 3 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 4 per 9. Lanjut sifat yang ketujuh. A pangkat min M sama dengan
1 per A pangkat N. Jika pangkatnya negatif, maka harus dipindah tempat. Kalau di atas, ditaruh di bawah, pangkatnya menjadi positif. Contoh, 2 pangkat min 3. Berarti kita tidak bisa menghitungnya ya. Maka ubah dulu menjadi 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per 8. Lanjut sifat yang ke-8. A pangkat M per N. Berarti sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Begini ya nulisnya. Contoh, 2 pangkat 3 per 5. Berarti akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti akar pangkat 5 dari 8. Sekarang kita akan belajar ke contoh soal yang lebih kompleks. Perhatikan. 4x pangkat 3 kali y pangkat min 3 kali z pangkat 5 per 8x pangkat min 3 y pangkat 2 z. Berarti kita sederhanakan terlebih dahulu 4 dan 8 kita corek berarti menjadi 2 ya. Kemudian kita kelompokkan x dengan x, y dengan y, z dengan z. Ingat, pembagian dengan bilangan pokok sama maka pangkatnya dikurangi. Berarti x pangkat 3 min 3, y pangkat min 3 min 2, z pangkat 5 min, kalau z saja berarti pangkatnya adalah 1. Berarti z pangkat 5 min 1. Tinggal kita hitung 3 min 3 itu adalah 6. Min 3 min 2 itu min 5. 5 min 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah x pangkat 6, y pangkat min 5, z pangkat 4 per 2. Karena di soal diminta dalam bentuk pangkat bulat positif, maka yang negatif ini kita ubah dulu. Y pangkat min 5 berarti agar positif taruh di bawah. Berarti hasil akhirnya adalah x pangkat 6, z pangkat 4 per 2, y pangkat 5. Bisa ya. Lanjut soal nomor 2. X kuadrat y pangkat min 3 z pangkat min 1 per x pangkat 3 y pangkat min 4 z pangkat 3 dipangkatkan dengan min 3. Jadi semua bilangan yang dalam kurung harus dipangkatkan dengan min 3. Ingat, jika pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Berarti kita peroleh x kuadrat pangkat min 3, y pangkat min 3 dipangkatkan min 3, z pangkat min 1 dipangkatkan min 3 per x pangkat 3 dipangkatkan min 3, y pangkat min 4 dipangkatkan min 3, z pangkat 3 dipangkatkan min 3. Berarti pangkatnya dikali masing-masing. Kita peroleh x pangkat min 6, y pangkat 9, z pangkat 3 per x pangkat min 9, y pangkat 12, z pangkat min 9. Kemudian kita kelompokkan x dengan x. Pembagian dengan bilangan pokok sama, pangkatnya dikurangi. Kita peroleh x pangkat 3, y pangkat min 3, z pangkat 12. Ingat, yang negatif taruh di bawah. Berarti hasil akhirnya yaitu x pangkat 3, z pangkat 12 per y pangkat 3. Selanjutnya, nah ini adalah tugas. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, kemudian difoto dan nanti saya berikan link untuk mengumpulkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.